Era Berita kembali hadir di hadapan Anda dengan berita yang terkini, aktual, dan terpercaya. Bersama saya Aska Konita dan rekan saya, Laila Febriana, yang telah merangkum informasi untuk Anda pada hari ini. Pemirsa, sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLA) kembali menjadi perbincangan publik. Setelah sebelumnya menuai sorotan karena menjerat mobil ambulan dan bus Transjakarta. Kini kamera ETLA kembali dipertanyakan usai terekam mengeluarkan bukti tilang pada sepeda motor yang sedang dipindahkan oleh seorang tukang parkir. Foto dugaan pelanggaran itu viral di media sosial dan menuai banyak respon dari publik terkait akurasi dan kepekaan sistem ETLA yang ada saat ini. Hingga saat ini pihak kepolisian belum memberikan keterangan resmi terkait kasus tersebut. Namun kasus ini sekaligus memunculkan pertanyaan lebih luas tentang penerapan tilang elektronik di lapangan. Menurut pendapat kakak, gimana sih terkait tukang parkir yang terkena tilang elektronik pada saat memindahkan motor? Mungkin jawaban dari saya sih kurang signifikan karena dampaknya atau imbasnya tuh bagi si owner yang punya motor dan si tukang parkirnya itu nggak ngerasa bersalah atau apa, tanpa sadar main memindahkan saja, tapi imbasnya bagi kami yang punya motor nggak tahu apa-apa, tiba-tiba terdaftar di aplikasi atau webnya kena tilang dan kita juga nggak nyadar ya kesalahannya dari mana, sebabnya apa, terutama sih paling itu ya. Ya kalau cuma memindahkan aja ya mungkin karena dia tukang parkir ya mungkin dia nggak pakai atribut bangsa helm apa-apa kan, cuman orang parkir dia pindahin, mungkin kalau masalah itu sih ya nggak harus ditilang gitu loh. Kalau menurut saya begitu. Karena dia sebagai juru parkir, dia pun istilah kata untuk merapikan kendaraan yang mungkin yang parkir karena berantakan, apa kurang disiplin, orang sembarangan parkir, itu udah jadi kewajiban dia. Tapi kalau untuk ditilang menurut saya sih kurang setuju saya juga. Bagi saya itu sangat tidak layak ya untuk ditilang, dikarenakan itu kan masih daerah teritorial kayak tempat pembelajaran ya kan, dan itu agak nggak make sense gitu untuk kena ETLA. Lalu harusnya menurut kakak sistem tilang elektronik ini tetap dijalankan seperti sekarang, diperbaiki atau dihentikan dulu? Untuk masalah sistematis ETLA untuk saat ini lebih baik diperbaiki terlebih dahulu, dikarenakan banyak juga kayak mobil-mobil prioritas seperti ambulan dan sebagainya itu terkena ETLA, dan itu juga kan seharusnya tidak terkena dikarenakan itu sangat emergensi dan juga sangat untuk tidak kena untuk ditilang. Mungkin masih bisa diperbaiki lah, mungkin, tapi kedepannya harus dijangkau oleh pihak kepolisian, terutama Porlantasnya, di pihak kepolisian lalu lintas supaya lebih aman, lebih oke lah, lebih sistem terpadunya dimantepin supaya tidak ada kesalahan atau kelalaian dalam memotret kesalahan pengguna kendaraan di jalan. Ya kalau menurut saya sih tilang elektronik ini kalau ini sih nggak apa-apa dilanjutkan, cuman kan harus ada tab-tabnya yang khusus, apa di lampu merah, apa istilah kata jalan-jalan protokol, itu kalau menurut saya sih begitu. Tapi kalau untuk istilah kata kayak juru parkir dia misalkan kayak di Alpamidi karena dia kurang rapi apa gimana, itu sih kalau menurut saya untuk ditilang nggak bagus. Sistem tilang elektronik ini lebih banyak manfaatnya atau malah bikin bingung masyarakat, Pak? Ya mungkin kalau sebagian masyarakat yang tahu mungkin dia memahami, tapi kalau masyarakat yang nggak tahu mungkin dia malah lebih bingung dengan adanya tilang elektronik ini. Kalau yang tahu sih mungkin ya dia sadar, dia pun harus sadar kalau emang dia misalkan ngelakuin pelanggaran. Kalau kayak sekarang nih lagi ada operasi nih masalah pajak kendaraan. Ya kalau dia ngerasa kendaraannya emang mati, dia kena tilang ya wajar. Tapi kalau namanya saya kata tilang
untuk juru parkir kalau menurut saya sih kurang ini bagus. Untuk etle itu sebenarnya sangat produktif ya bagi saya ya, dikarenakan kan tidak ada namanya razia-razia yang membuat kita kemacetan di ibu kota ini. Nah, tapi lebih baiknya diperbaiki terlebih dahulu sistematis etle ini agar kedepannya lebih produktif lagi. Mungkin dua-duanya ada ya. Manfaatnya bagi kepolisian lebih mudah untuk memvideokan atau mencetak kesalahan bagi pengguna jalan atau sepeda motor atau mobil, terutama mobil ya yang jarang pakai seat belt atau pengguna motor yang jarang pakai helm. Mungkin dulu kan isu-isunya cuman tilangnya yang kendaraan roda 4 yang seat belt, tapi sekarang udah banyak motor juga kena. Nah, dampak bagi diri sendiri juga paling apes aja sih bagi diri kita. Misalnya kita baru keluar rumah yang biasanya nggak ada, tiba-tiba kena jepret. Sebenarnya lebih menguntungkan ke pihak kepolisian sih daripada pengguna jalannya. Soalnya terutama kan yang lebih dahulin kan itu kepentingan negara ya, si polisinya itu. Baik pemirsa, beralih ke informasi dari dunia hiburan. Film animasi buatan anak bangsa berjudul Jumbo sukses mencetak sejarah sebagai film animasi Asia Tenggara terlaris sepanjang masa. Jumbo menawarkan cerita yang syarat makna tentang keluarga, persahabatan, dan keberanian, serta melibatkan ratusan seniman tanah air dalam proses kreatifnya. Film animasi Jumbo sedang jadi perbincangan hangat di dunia hiburan. Dalam waktu singkat, film ini mencetak rekor dan membawa harum nama Asia Tenggara. Diproduksi oleh V-Cinema Studios, Jumbo telah ditonton lebih dari 3,5 juta penonton hanya dalam 15 hari. Hebatnya lagi, hampir 1 juta tiket terjual hanya dalam akhir pekan 12 hingga tanggal 13 April. Deadline melaporkan bahwa Jumbo telah meraup pendapatan lokal lebih dari 8 juta dolar Amerika. Itu setara dengan sekitar 128 miliar rupiah. Angka yang sangat fantastis untuk film animasi regional. Dengan pencapaian itu, Jumbo resmi menyalip Mechamato Movie dari Malaysia. Film rilisan 2022 itu sebelumnya memegang rekor sebagai film animasi ASEAN terlaris sepanjang masa. Disutradarai oleh Rian Adriandi dan Widya Arifianti, kisah seru Don dan Hantu Mary ini lahir dari kolaborasi 420 seniman sejak dari tahun 2020. Jumbo kini melampaui Moana 2 dengan 3,1 juta tiket yang terjual. Film ini juga memecahkan rekor box office di Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Popularitasnya menyebar cepat seakan membawa semangat baru bagi animasi lokal. Kini, Jumbo bersiap melangkah lebih jauh. Negosiasi distribusi internasional tengah berlangsung dan membuka jalan untuk ekspor budaya Asia Tenggara. Bukan sekedar film, Jumbo adalah tonggak sejarah bagi industri animasi regional. Sebuah simbol baru bahwa mimpi besar bisa lahir dari cerita yang dekat dan sederhana. Informasi tadi sekaligus menjadi berita penutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Laila Febriana dan rekan saya, Aska Tonita, beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.